Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya. Jadi saya ini kan PNS, Ustadz. Ya. PNS di Bea Cukai. Masya Allah, resign sekarang ya. Sudah paham saya jawabannya. Resign. Kalau hartanya tercampur tuh, Ustadz ya? Karena tercampur antara pelayanan sama harta mengambil. Bukannya Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata sahibu maksin. Tidak masuk surga orang yang menarik pajak dan bea cukai. Antum masuk surga atau tidak? Diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh banyak para ulama. Kalau Anda ingin masuk surga, resign. Masalah rezeki Anda, masalah masa depan Anda, Allah yang jamin. Nah, cukup. Jazakallahu khairan, Ustaz. Allah barik fiik ya akhi. Masya Allah, saya menghormati beliau, jantan beliau ya akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Jantan beliau mengaku bahwa telah terlanjur. Memang semua orang menginginkan posisi beliau itu, saya yakin. Untuk masuk itu tidak gampang. Hanya anak-anak pintar yang bisa masuk ke sekolah tersebut. Ya. Tetapi sayang karena di sesuatu yang haram, anak-anak pintar ini kepintarannya digunakannya untuk yang haram. Kalaulah Anda gunakan, bawa ke Tanah Abang sana, kaya Anda dan halal. Itu bagus. Allah barik fiik. Ini sering saya sampaikan. Ya, bahkan saya diminta oleh Dr. Daeng Muhammad Nazir, beliau kepala pengawas pajak nasional, langsung di bawah menteri, karena menteri itu ada kelas dia waktu di Amerika, ada kelas dia ngambil program S3 di Amerika waktu itu, dulu menteri yang sebelumnya Bambang. Lalu beliau bilang, Ustaz, saya sering dengar ceramah Ustaz di Radio Roja dan saya tahu hukum kerja di pajak dan di bea cukai. Tapi tentu nggak mungkin saya bilang ke bawahan saya. Ustadz aja yang bilang boleh nggak? Boleh. Dikumpulkannya seluruh kepala pajak pertama se-Jabodetabek di sebuah daerah. Ustadz silahkan ceramahi mereka. Saya ceramahi tapi tolong jaga keselamatan saya. Insya Allah Ustadz. Keselamatan insya Allah saya jaga. Saya katakan kepada mereka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata sahibu maksin. Tidak akan masuk surga penarik pajak. Lah kita gimana Ustaz? Ente kalau masuk surga cari kerja yang lain. Kalau masih di sini berarti nggak masuk surga. Padahal kasihan mereka yang di situ anak-anak pintar. Jadi di bagian keuangan negara kita, saya sering di Kementerian Keuangan berikan pelatihan. Ya, mereka mau aja, saya bilang riba mau, mereka bilang haram, mereka mau aja, diundangnya juga. Alhamdulillah. Jadi karena mereka tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Dan ini jelas kezaliman dari Pak. Silahkan antum rekam nggak apa-apa, sampaikan ke atas lebih bagus. Agar mereka bareng-bareng resign. Saya diundang di salah satu bank asing di Jakarta, di kantor pusatnya, seminar tentang riba, hadir langsung Vice President yang buka. Lalu setelah seminar para karyawan yang hadir, Ustaz, Pak kita resign, Pak kita resign, Pak kita resign, kenapa Vice Presidennya? Ya saya tahu, saya juga bareng kalian mau resign. Sehingga nanti ada bareng-bareng, alhamdulillah. Ya, karena ini alasannya kan biasa, klasik. Kalau ini haram, Rasulullah kan nasnya sudah jelas haram. Dan bagaimana apa yang disebabkan oleh pajak tadi? Disebabkan oleh pajak tadi kezaliman kepada seluruh rakyat. Dari bea cukai umpamanya, setiap barang yang masuk ke Indonesia akan dikenakan pajak, ya kan ya? Maka barang itu yang beredar di Indonesia dibeli masyarakat sudah tambah di sana harga pajak. Iya atau tidak? Iya. Maka semuanya akan ada pajak, otomatis barang akan naik harganya. Lihat di negara yang tidak ada pajak. Ya, barang-barang di luar negeri sana murah sekali. Seperti antum kalau di mana antum tahu negara yang tidak ada pajak? Cuman satu, Arab Saudi. Mereka masih takut dengan hadis Rasulullah tidak masuk surga penarik pajak. Rajanya masih ingin masuk surga, sehingga dia tidak berani narik pajak. Di sana murah semua barang. Anda kalau membeli produk Indonesia di sana, jangan di sini.
beli mobil Innova umpamanya yang rakitan Indonesia itu, di sini berapa harganya? 300 juta lebih kan ya? Di sana mulai 60.000, punya 100.000 saya kembaliin. Dapat satu mobil, kembali uang 40.000, tapi real ya, bukan rupiah. 60.000 masih murah, kali 3.500, berapa baru? 200 juta, ya kan ya, sekitar 200 di sini nggak dapat Kijang Innova, adiknya pun nggak dapat. Adiknya dapat? Nggak dapat, adik tirinya kali ya, adik tirinya udah mau mati mungkin dapat. Kalau yang sehat. Halo, Meraka ya. Awas hati-hati. Bagaimanakah maksud dari hadis tersebut, Ustaz? Saya tanya pada antum mendengar hadis atau terjemahan hadis? Karena Nabi itu nggak bisa bahasa Indonesia. Nabi tidak bisa bahasa Indonesia. Nabi itu bisanya bahasa Arab yang fasih. Antum mendengar hadis, bahasa hadisnya pemungut pajak atau cukai akan masuk neraka. Dari mana antum mendapatkan hadis bahasa Indonesia? Ini terjemahan hadis namanya. Kalau antum ingin bicara hadis, maka mesti mengembalikan kepada hadisnya. Abu Dawud nomor hadis 2937. Lihat kalimatnya, la yadkhulul jannata sahibal maqsi. La yadkhulul jannata sahibal maqsi. Itu nama hadisnya. Dan hadis ini selalu dikaitkan dengan pertanyaan yang dimaksudkan. Lihat cara menerjemahkannya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini dalam syarah Sahih Muslim, beliau katakan wal maqsu, adapun yang disebut dengan maqsun dharibatun tukhadhu minan nasi wa yusamma sahibuhal makis. Dharibatun, setiap pungutan liar yang diambil dari masyarakat, pungutan liar yang dipaksakan diambil dari masyarakat. Awas hati-hati, sekarang kita tanya, kalau pajak pungutan liar bukan? Awas, pungutan liar bukan? Bukan, karena ada aturannya. Jadi tidak tepat menerjemahkan makes dengan pajak, itu keliru. Hati-hati, saya ulangi ya, tidak tepat menerjemahkan pajak makes dengan pajak, itu salah. Keliru, fatal salahnya. Jadi kalau disebutkan demikian, nggak ada pajak nanti di Indonesia, keluar semuanya. Kalau sudah keluar semuanya, bagaimana aplikasinya? Kalau tidak ada orang Islam yang baik yang mengarahkan, maka semua akan buruk nanti prakteknya. Maka kalimat pertama, coba cari terjemahan yang baik. Dulu di zaman Nabi, makes itu kenapa muncul kalimatnya? Karena ada preman-preman yang suka malakin orang-orang di pasar. Dia datang, dia ngambilin, ambil. Ini pajak bagian dari keamanan, sebutnya bagian keamanan, ambil. Pungutan liar, makanya disebut dengan makes. Adapun istilah pajak, itu zaman-zaman Islam pun dikenakan kepada non-muslim yang hadir di wilayah muslim. Namanya disebut dengan jizyah. Seakar dengan kata jaza. Jaza itu balasan dari jasa yang diberikan. Ada jasa dari pemerintahan wilayah Islam, bagi orang Islam tidak perlu bayar bagian dari jasanya, karena mereka membayar zakat. Dari zakat itu dikumpulkan, disimpan di Baitul Mal, diberikan kembali pada orang-orang membutuhkan, kemudian disupport oleh pemerintah untuk mendapatkan kebaikan. Adapun non-muslim karena hadir di wilayah Islam dan dia tidak berzakat, nggak diambil zakat, maka kompensasinya diambil dari jizyah namanya. Jizyah itu pajak yang dibebankan dari negara kepada masyarakatnya yang bukan muslim sebagai balas jasa dari bagian-bagian fasilitas kehidupan yang mereka nikmati. Maka mereka mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang Islam dalam hak pelayanan kehidupannya. Ada. Tapi kalau makes itu bukan pajak. Awas, makes itu bukan cukai. Awas, hati-hati. Anda salah menerjemahkan, jadi salah hukum nanti. Besok orang pajak mundurkan diri semua gitu kan. Jadi ini bagian yang pertama. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana pajak yang dibenarkan oleh syariat? Itu maksudnya. Jadi kalau pajaknya ada, tapi bagaimana praktek pajak yang dibenarkan, itu yang kemudian harus dikomentari lebih jauh. Paham sampai sini? Jadi saya luruskan dulu penerjemahannya supaya tidak keliru. Ada pajak yang dibenarkan, ada pajak yang tidak dibenarkan. Apa pajak yang tidak dibenarkan? Salah satunya tadi, pungutan-pungutan yang tidak masuk dalam kategori hukum yang dibenarkan sehingga menjadi liar. Awas, hati-hati, harusnya tidak kena pajak, jadi kena pajak. Harusnya ada pajak sekian, kemudian dimanipulatif, itu yang masuk dalam makes. Penariknya, bahkan yang memberinya itu berpeluang masuk ke dalam neraka. Jadi ada pajak konvensional, ada pajak kontemporer. Ada pemalak konvensional, ada pemalak kontemporer. Awas, ada pemalak konvensional, ada pemalak modern. Pemalak modern dia menggunakan pakaian yang formal, kadang menggunakan dasi, kadang pakai seragam, tapi bukan menarik pajak, tapi menarik pungutan liar. Ini ancaman dari nabinya, masuk neraka. Kalau dengan hadis ini belum membuat Anda lembut, artinya memang Anda sudah kesan kapling di neraka.
Awas hati-hati. Ini bukan berarti Anda dilarang untuk jadi pegawai pajak. Anda silahkan jadi, tapi terapkan nilai-nilai yang baik sesuai dengan aturannya. Jangan mengambil dari yang bukan haknya. Jangan manipulatif data dan sebagainya. Ya. Yang kedua, sistem hukum yang mendekati riba itu pun dihindari. Ya, berganda. Ya, kadang-kadang saya suka koreksi tuh. Makanan misalnya, kita masuk ke restoran, kita yang makan, kok kita bayar pajak? Dan saya tanyakan pada orang pajak, ternyata nggak ada apa pajak makanan katanya. Itu yang bikin pajaknya orang restorannya. Restoran kan bukan petugas pajak. Jadi yang dibebankan pajak itu kepada pemilik restorannya, bukan orang yang makan di situ. Tapi orang restoran membebankan pajak PPN-nya kepada orang makan, itu salah. Dari direktorat pajaknya nggak ada pajak makanan, tapi orang restoran bikin pajak dibebankan kepada pembeli atau pemakan, itu keliru. Maka hati-hati antum yang punya warung makan, awas, jangan bebankan pajak antum kepada orang yang makan di tempat antum. Ketika antum bebankan, antum sudah berencana masuk ke dalam neraka. Awas hati-hati. Yang punya Alfamart, Indomaret, awas, begitu beli PPN 10%. Siapa yang kasih PPN? Di negara tidak ada aturan itu. Jadi kalau antum cantumkan sendiri, antum yang bikin-bikin. Awas hati-hati, itu yang disebut dengan sahibul maks. Sahibul maks. Yang konvensional kita doakan ya, awas. Yang manusia bebas itu, free man. Diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi preman gitu kan. Baik, ayo masuk ke pasar-pasar, ngambilin. Nah, kita doakan, ayo jadi preman yang soleh ya. Preman yang soleh ya, yang membentengi orang-orang di pasar dari keburukan-keburukan. Yang baik-baik itu kerjakan, yang buruk ditinggalkan. Jadi saya jawab satu pertanyaan dulu dari sini. Pertama saya katakan makes itu bukan pajak, tapi yang dimaksud adalah dharibah atau pungutan liar. Allah taala alam bissawab.